Rasulullah SAW. Itu berarti. Hadirin yang berbahagia, berkah itu sangat banyak sekali. Senantiasa dalam kehidupan tidak terpikir, kehidupan tidak terpikir kepada anugerah Allah yang diberikan kepada Rasulnya. Umatnya banyak yang tidak berpikir kepada Rasulullah yang membimbingnya bahwa berlomba-lomba kesenangan hidup di alam dunia, akan tetapi kita akan melupakan Allah. Bagaimana cara yang tidak bisa melupakan Allah? Yaitu diri kita harus zikrullah atau ingat kepada Allah. Bagaimana caranya ingat kepada Allah? Wa qaribun ilal ustaz, mendekat kepada pendidik. Tanpa mendekat tidak mungkin ingat kepada Allah. Kenapa? Kadangkala ingat ke sabar abe datang rencana sebab sabar. Kadangkala apa neka pola sadar, kadangkala datang sebab sadar. Kadangkala dan kau lebih panjenengan neka lembut dalam pemikiran, tapi datang sebab lembut kekasaran dalam pemikiran. Denika saya keangkui melupakan hidup berpikir. Apa saja yang melupakan? Ya banyak sekali. Hubbud dunya bisa nasihat thariqullah. Cinta kepada harta benda, dunia, kekayaan bisa melupakan Allah. Makanya Allah mengatur hidup ini harus selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat kepada dirinya sendiri. Ya berat-beratan. Karena dikatakan dalam hadis ya bisa man arafa ila nafsiha arafa ilallah. Barang siapa kenal pada dirinya maka kenal Allah. Bagaimana cara kenal pada dirinya? Idza kana ainani la ya'rifu ila ainaniha. Nakalana berdenik mata dua tapi tak kenal ke mata. Kemarin pada TV tak kenal. Neka bisa nasihat thariqullah. Malam tu'arif ila sami'ahu. Barang siapa tidak kenal pada pendengarannya sendiri, maka nasihat thariqullah, maka bisa melupakan Allah. Man nasihat thariqullah fahuwa la'natullah. Barang siapa melupakan jalannya Allah, maka akan dirinya dilupakan, menjadi laknat Allah Subhanahu wa taala. Jika pada cerita, maka naden kula sareng ajunan kami dengan kalian semua jangan melupakan dikarenakan yang lain, dengan pekerjaan yang membahayakan dirinya, dengan pemikiran yang membahayakan dirinya, tapi terpikir sedikit urusan dunia, tapi nanti kita dibesarkan urusan akhirat yang kita mengakhiri. Contoh begini, yang dikenal pada dirinya sendiri maka akan kenal Allah. Apa saja? La kasiratul kalam, taknya banyak omong. Wa nasrun ilal ukhra fa'akthir. Nasara ilal ukhra, diperbanyak pertolongan kepada yang lain. Banyak sekali bisa mendekat Allah, banyak sekali untuk kenal pada dirinya. Menyelamatkan tusallimu ala nafsiha, menyelamatkan pada dirinya, yaitu untuk kenal Allah. Tidak segampang salah hidup, tidak segampang fitnah, tidak segampang benci. Itulah yang kenal pada dirinya sendiri. Tangannya dikenal, ini keluarga besar. Kakinya dikenal, pemikiran dikenal, hatinya dikenal, jantungnya dikenal. Semuanya ini adalah keluarga besar kalian. Itu para Rabu sudah terhormatin. Karena ada manusia semuanya ada awalun wa akhirun. Beda pertama sampai akhir, beda awal, beda akhir. Ada hayatun wa ajru mautin. Beda awal hidup, pada akhir kematian. Contoh para
Prabu sebenarnya hormatin banyak sekali kula serang ajunan saya butuh tonton lebih baik, kota pendidik yang lebih baik dalam hidupnya, tidak bangga hidup susah, tidak bangga hidup sempit dalam pemikiran, jangan terlalu sempit. Bagaimana maksudnya? Satu, jangan kita bangga walaupun miskin. Tapi kalau tertata dalam kemiskinan menjadi kekayaan, tidak terkejut dalam hidupnya, tidak takut untuk miskin, tidak kagum apabila diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tak gampang mencela orang lain dan tidak gampang mencaci orang lain, tidak gampang mengkhianati atau menghina orang lain apabila sudah kenal kepada dirinya sendiri. Ya para tretan, para abu sudah hormatin. Allahumma sholli ala Muhammad. Mereka menyangkut dalam hubungan nyambung, hubungan dengan Allah. Napa saus sebisa nyambung. Nomor satu bidang keluarga, berumah tangga yang baik, dohir suami dan istri. Apabila kita menyambung dengan suami dan istri membaik, khairum min ahliha, nekanya amaati bagus dalam keluarga. Apa baik dalam keluarga itu? Disebutkan abdiha, kabulana Gusti Allah seampun diciptakan fi hubbillah, cinta kepada Allah, saling mendukung. Cinta ke pangeran saling dukung, suami mendukung istri, istri mendukung suami. Cinta kepada Allah tapi tanpa cinta kebersamaan dalam keluarga itu tidak kerjasama atau tidak nyambung. Karena sebagian dukungan idza yusilu ila azwajiha wa yusilu ala dzikriha, apabila menyambung kepada seorang istri maka menyambung kepada zikirnya. Apa sih zikir? Zikir itu adalah ingat selalu pada dirinya sendiri. Ingat saya takut salah, ingat pula takut salah laki bini, becik ke bini na utama bini becik ke lagi na. Tapi mohon lagi na bini dua salah dan bu ada lah ukur salah dan bu salah. Yang bapak bener, tapi bukan tak dukung bapak, tenang gitu. Mau nembiang bahasa dukung, aduh, bapak dukung di gula guli dikirim biar itu. Jadi mau bapak ni kalau tak dukung, tapi apa yang bapak ni, sendi fak berada. Mau gula dukung mereka tu sedihnya. Kok merosak kepada dengan geri. Menjan bapak si ahli lain, mondi perkeduaan mereka berita oleh juga ahli ya ibu. Setontoan boleh sepuluh, setonton oleh sepuluh ya ibu. Ngajan biar membangun kaki. Mereka kemukai barina berita karena pasti berdiri beban itu berdua. Kira lagi. Nang kalau tidak bertak menjual. Yang benar berkata dia tadi mana orang bapak boleh dia berkata itu di kedua udah datang. Alhamdulillah ulah matur sekakung juga otak bersyukur dapat jenengan apa yang dinamakan tatanan kebaikan ini masuk perkenalan kepada pandangan mata, masuk perkenalan kepada pembicaraan juga yang dinamakan kalam pangeran adalah disebutkan kalamullahu wa khairul a'mal. Kalam pangeran nikah disebut lagi ucapan yang telah diucapkan, amal yang terbaik. Ya, saya laku kalam pangerannya kedebur pangeran saya laku. Mau laku kita masuk golongnya kalam pangeran. Saya masuk golongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut lagi kalam Allah
yaitu yang dinamakan tauhid. Tauhid itu adalah apa yang sudah dilarang oleh Allah benar-benar terlarang, tidak boleh dikerjakan. Seumpama contoh usul kiai, umpama membenci kepada sesama manusia atau sesama orang Islamnya, apakah dosa? Dosa. Amal itu yang dinamakan ucapan membenci juga amal. Mengucapkan baik itu amal. Itu kembalinya kemana? Kembali kepada dirinya sendiri. Man amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Yang mengerjakan baik itu dikembalikan kebaikannya. Tak kira tarkaman sedek lain. Hatta orang itu dikatakan kufar di luar jangkauan Islam, tak nyempe dan dengan golongan-golongan Islam, bukan orang-orang Islam, orang Hindu diucapkan disambian ngojain, salah juga. Jangan, siapa saja pokoknya manusia tidak boleh saling membenci. Nikah artinya iman gabe, iman nikah maneman gabe untuk mengeluarkan jelek. Itu namanya golongan percaya atau iman kepada Allah. Mada yu'minu billah, apa yang dinamakan iman kepada Allah? Iman kepada Allah itu adalah percaya diri. Amanna binafsi, saya iman kepada diri saya. Saya percaya pada diri saya. Bagaimana caranya percaya? Kode kepercayaan, kode kepercayaan, di keyakinan, dia yakin selamat, dia yakin di rezeki pasti, di kepastian. Tapi keluarnya naba amin Allah, keluarnya dari Allah kapan patah? La ya'rifu illallah, kecuali Gusti Allah yang tahu. Nanti nyampe juga. Coba kata saos sembian menamen padi makan oleh sebulan apa kira nolong? Nanam padi 1 bulan tidak mungkin nolong. Apalagi yang ditanam sangat banyak sekali, sangat besar. Yang menguntungkan itu agak lama tapi pasti. Tanaman beri mereka jangan ditentukan sekarang. Lakun kok nolongan, lakun nolong banyak sekian, nang keluh. Tapi pasti. Makanya yang tidak dipikirkan akan terjadi. Itu benar-benar banyak sekali hidup untuk percaya diri di dalam akidah-akidahnya agama Islam ya. Tarkul ma'asi, ini akidah. Apa maksiat itu? Memandang orang itu tidak selalu baik, itulah maksiat, harus dihindari. Harus takut masih nolak atau menghilangkan atau menjauhi dari kemaksiatan. Maksiat apa saja? Mandang orang wah tak mapan, yang tak mapan lebih, itu tidak baik. Jadi nyaman tak maneman, tak iman, tak percaya, dekat berarti apa yang dinamakan bittaqwallah, takut kepada Allah. Orang yang namanya takut kepada Allah selalu kita hubungan dengan Allah. Ya, carilah apa yang dinamakan bittaqwallah, bahwa yadullu ala thariqillah. Carilah jurusan jalannya, tembusannya Allah, jadinya takwa. Jangan dibicarakan saja. Takwa itu cari thariqahnya. Siapa thariqah itu? Adalah thariqah yang memberikan didikan atau tarbiyah kepada kalian semua. Itu namanya thariqah. Yang memberi jalan hidayah. Thariqahnya lewat gurunya. Ini jalannya. Kalau sudah nyampe itu thariqah. Thariqah itu sadar, memberikan kesadaran, memberikan pendidikan sadar, itu adalah guru. Sudah nyampe menjadi kesabaran. Di mana sabar itu?
di diri manusia yang sudah menerima, diuji oleh Allah, uji nerandi miskin tak terima tenaro bayar bisa dia kewa bila kita padahal biar berdoa jadi kebetulan mungkin jangan nombian jadi kebetulan setuju ini berapa nih kebetulan berlaku sebelum mati makanya mana sadar itu apa, sabar itu apa. Disadar bila mencari jalannya Allah adalah tabah. Tabah itu bertaubat kudu ilallahi wa taubatan nasuha. Itu namanya bertaubat, itu namanya torekohnya dirinya. Kalau sudah sabar maka menjadi hakikatillahi ta'ala, menjadi hakikatnya Allah, atau dinamakan namanya mana? Iman. Bila sadar thariqullah. Iman adalah sabar. Al-imanu bisabri. Percaya dalam kesabaran ilallah, menghadapi Allah, diuji tantangan lebar keluarga, lebar bini, lebar kereta, lebar kancah, ujian itu datang selalu. Lewat ucapan orang lain yang dikatakan min amali syaitan bikalami syaitan. Apa yang dinamakan kalam setan? Kalamnya setan ada minan nasi, ada di manusia. Manusia ada dengan mano. Beda gabung. Beda mano ngoceh noreng. Saya ngoceh noreng nekah orang dia. Ketika golongnya setan. Jadi nekah cek sampai ngoceh noreng. Leh, maupun ego jaeban orang-orang lain, orang dalam kereta nekah pas sabar dia, sabar nekah nyaman menerima wayu badu membalailah, menerima atas ujian Allah, atau wayurdu membalailah, atau ridho atas ujian Allah yang diberikan. Nah. Lemun lanang ridho diuji lewat orang lain, maka ada karena fi ridho illahi ta'ala ila fi balaiha, maka akan datang kepada orang yang ridho atas ujian Allah. Apa saja punya rezeki teger-teger datang, rezeki hubungan bisa nyambung, wa yusilu rizqah ilal ukhra, nyambung rezeki berselain kan. Berarti jadi tak usah kebeter. La tahzan innallaha ma, la takhaf wa la tahzan innallaha ma mana. Jangan susah, jangan takut biar jangan takut miskin, jangan susah biar takut mati. Nekah beda pangeran, beda Allah ada di diri dia sendiri. Ada pangeran nanti hewan malah hewan ini pengawasan Allah juga di diri manusia ada Allah. Neka coba saya kosong dari ketuhanan, neka saya tandi kepercayaan kudu berbatinan saja. Tandi pangeran di mana Allah, tadi arahan, tandi didikan dalam pemikiran. Hati nurani itu nama satu persatu ada. Apa hati nurani? Yang mengeluarkan cahaya itu namanya ruhun nurani. Ruhun nurani, roh pangeran memberikan nur nurani atau cahaya kepada kolbunya manusia. Apa ruhul ambia? Ruhul ambia semua yang akan kita pikir, para aulia, para nabi-nabinya Allah, beberapa nabi ada di pikiran manusia yang yakin bahwa ada seorang para nabi. Pada Nabi Yusuf ujian nekah tanah sematena sampai pukul belum somor nekah lindungi ben Allah, nekah napai pikir di ajunan seorang nabi. Rohul Ambiya nekah bedenang yakal manusia yang benar. Nabi Ibrahim yokber karena yang sempurna nekah tak nyempe ke pangeran, nyempe ke patung. Yokber Nabi Ibrahim karena ngerosak patung nggak berat-beratan. Nekah sebagian juga ujian nampak keajunan juga. Beda seorang Nabi Nuh
Nabi Hud, Nabi Soleh semuanya teruji sampai Nabi Muhammad SAW diuji insya Allah dari kehidupan sampai meninggal. Apa tak akan sadar? Coba sadar ya badannya. Allah nikah menurunkan Muhammad benar dalam persaksian asyhadu an la ilaha illallah ahad wa asyhadu anna kalamullahi ahmadu. Siapa Ahmad itu adalah sebelum kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan ke bumi, maka namanya Nabi Muhammad adalah Ahmad, saksi Allah yang maha satu, yaitu yang menciptakan nurullah ila Ahmadu. Nur pangeran diciptakan maka menjadi Nur Ahmad sebelum lahir. Dilepas turun ke bumi dan dimenosah Nabi Muhammad manusia biasa, tapi tidak sama dengan manusia biasa. Dari mulianya kayak Nabi Muhammad, akhlak luar biasa, tata keramahnya luar biasa, menjadi contoh kepada